Untuk kapasitas produksi dalam 1 minggu itu 4 kontainer atau 80 ton untuk satu pabrik. Oke, perkenalkan, nama saya Eris, panggil aja Eris saja ya. Kebetulan saya menjadi salah satu produsen wood pellet yang mungkin agak familiar di telinga kalian. Ya, wood pellet itu adalah energi terbarukan. Jadi wood pellet itu sama dengan bahan bakar. Ya, kita berada di segmen energi. Ya, salah satunya ya mungkin yang biasanya diketahui lah oleh teman-teman semua adalah mungkin minyak bumi, batu bara, gas. Nah, ada salah satu biomas. Ya, salah satunya adalah wood pellet ini. Ya, untuk bahan baku sendiri kita dari kayu, dari serbuk kayu. Ya, nantinya tetap yaitu nanti akan dibakar. Profil saya sebelum bisnis ini itu sama, yaitu karyawan. Saya karyawan di salah satu retail terbesar lah di Indonesia, yaitu di Indomaret di bagian keuangan. Kemudian saya juga pernah di salah satu distributor di Aqua yang mempunyai sampingan sebagai eksportir wood pellet. Lama-lama hasil dari sampingan ini jauh lebih besar. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan lanjut apa yang menjadi sampingan ini menjadi pekerjaan utama saya sampai hari ini. Kalau untuk pabrik sendiri itu tahun 2022 bulan April. Ya, itu mulai start bangun pabrik. Tapi kalau bisnis ini ya itu mulai 2017. Ya, saya sebagai pelaku trading, bukan produsen. Jadi hanya menata pasar, menjualkan barang orang ya ke luar negeri. Tentunya ke Korea tadi. Ketika pasar kita sudah cukup banyak ya, si produsen yang sebelumnya tidak mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar, maka timbullah ide gimana kalau kita bikin produk sendiri atau bikin wood pellet sendiri seperti itu. Ya, yang pertama adalah dari bahan baku berupa kayu tadi. Ya, kayu yang kita pakai adalah kayu limbah kayu yang tidak terpakai oleh industri kayu lain. Ya, limbah dari mereka lah yang kita olah. Ya, limbah tadi itu dicacah sampai berbentuk serbuk kayu. Dari serbuk kayu kita harus memulainya produksi kembali, harus dikeringkan. Karena ada spesifik bahan baku tadi, yaitu kadar air maksimal yang diterima ya oleh mesin pencetak wood pellet itu maksimal di yang bagus ya, yang bagus itu di 12%. Akan tetapi yang ada di lapangan itu asal tidak lebih dari 20% itu bisa menjadi wood pellet dengan kualitas ekspor yang baik. Minggu itu 4 kontainer atau 80 ton untuk satu pabrik. Dan pabrik kami lah, pabrik kita itu ada beberapa. Untuk spesifiknya nggak usah disebutin lah ya. Yang jelas untuk satu pabrik kapasitas per minggu itu 4 kontainer. Tantangan pertama yang pasti adalah koneksi ya, koneksi untuk membantu kita untuk sampai bisa ekspor, mulai dari perizinan ya, sertifikasi produk ya, logistik dan lain-lain ya. Tantangan selanjutnya pasti buyer, mengkondisikan buyer itu tidak mudah memang
Ya, ada buyer yang kita negosiasinya itu cepat, ada yang agak lambat, ada yang lama sekali sampai 2 tahun nggak deal-deal, itu ada. Ya, tantangannya di situ. Tapi kita tetap bagaimana kita menjalin hubungan dengan mereka menjadi tetap baik seperti saudara. Jadi jadikanlah pelanggan kita itu menjadi teman bagi kita. Itu akan lebih mudah untuk sampai negosiasi sampai deal. Itu sih. Sebenarnya pasar kita itu banyak sih, bisa lokal, bisa ekspor. Cuma paling besar kapasiti kita itu untuk ke ekspor, dan di ekspor kita jujur aja kita ekspor masih ke Korea Selatan, belum ke negara lain. Ya, di Korea Selatan digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau kita ke lokal, ya lokal itu kuantitasnya tidak banyak. Ya, bisa 1 minggu atau 1 bulan itu di angka 100 ton itu sudah termasuk banyak kalau lokal. Sedangkan saya produksi wood pellet itu sampai ribuan ton. Akhirnya kita putuskan memang kebutuhan wood pellet kita, ya, untuk di dalam negeri memang tidak sebanyak di kebutuhan di luar negeri. Jadi balik lagi, kebutuhan pasar luar negeri lebih besar daripada kebutuhan lokal hari ini. Nah, ini satu pabrik aja ya, satu pabrik dengan kapasitas 1.500 atau 2.000 ton, sekitar 1,5 1 minggu itu omsetnya. 1,5 miliar. Tantangan terbesar untuk ekspor tentunya adalah balik lagi ke kebutuhan di sisi bayarnya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan kuantiti dan kualitasnya. Ya, belum tentu kita yang produksi sebanyak-banyaknya yang ada di Indonesia sekarang, belum tentu bisa memenuhi kebutuhan kualitas yang ada di pihak luar negeri. Nah, dari sini tantangan itulah yang menuntut para produsen agar bisa menciptakan produk yang sangat baik, produk yang sesuai dengan spek mereka. Tantangan itu yang selalu kami jaga, ya, agar spek kita bisa masuk dan bisnis itu harus long term, ya. Itu tadi yang harus kita jaga dari sisi kualitas. Pemasaran, strategi pemasaran sih, ya, kalau kita bisnis dengan orang luar negeri, balik lagi, yaitu jadikanlah buyer kita atau pembeli kita itu adalah sahabat kita, teman kita, tempat sharing kita, ya, berilah suatu kenyamanan ke mereka. Itu adalah strategi yang selama ini saya pakai lah, ya, saya pakai, hanya strategi itu yang saya pakai. Saya selalu menjadikan mereka seorang sahabat, ya, bukan hanya partner bisnis saja. Dalam berbisnis itu, ini saya pribadi dalam berbisnis itu bukan hanya kita kepada money oriented aja, ya, kita hanya berbicara mengenai profit, efisien dan efektif ataupun apalah itu, ya. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, ya, yang kita garis bawahi adalah, dari saya pribadi adalah berikan sebuah manfaat ke lingkungan, ke orang lain, ya, apapun bentuknya, entah pikiran, tenaga, ilmu ataupun materi, ya, karena ketika itu dilakukan nantinya semuanya itu akan diberi kelancaran. Itu aja.